Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pro EJP. Welcome to AJP, pada king, pada Badentang. Jadi namanya podcast itu di mana Pak Yuk? Jadi langsung Pak ya, untuk wilayah BTS Ulu asing lagi dengan beliau ada Tapi perlu kaki kusematkan lah kusematkan Facebooknya, Facebook asli real. Jadi ngobrol-ngobrol santai yuk sambil menunggu menikmati ya kan, karena pesanan kan belum datang. Pesanan kami kapan nih mulai buaya. Oke, seperti itu. Jadi kami nak ngobrol. Jadi mereka yuk Ini kan di pemberitaan kita mau tidak mau yang karena kita bermain di media sosial, kita kan apa bahasa-bahasa, apa bahasa-bahasa, apa bahasa dosen, apa bahasa. Oke, benar. Berasa kena mayoritas sahabat-sahabat pro kita ada. Khususnya untuk di Mesir Awas, bahasa sehari-hari kita walaupun ada yang ngapo-ngapo tapi lebih dominannya ke ngape-ngape, bahasa wong musik. Jadi kurasa kalau bahasa musik itu lebih untuk akak kita ngarah ke situ dulu. Bahasa musik ya. Bahasa musik. Nah, jadi Sobat Pro nanti kalau yang ada pertanyaan tidak paham bahasa kami, silakan kolom komentar. Itu. Nah, jadi lagi viral mau tidak mau Sobat Pro seorang konten kreator atau aktivis sosial, penggiat sosial sekarang ini lagi ramai diberitakan. Yang pertama masalah ijazah palsu. Mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Poin positif ya, pengacara kan. Jadi boleh merokok lah. Boleh. Jadi poin positif dan poin pertanyaan positif. Kak kita di luar dari konteks ahli segala macam kita perlu cerita lah. Aku pengen tahu pendapat Bapak secara pribadi mengenai ijazah yang lagi viral itu, pendapatnya pribadi. Pendapatnya pribadi asli atau palsu? Satu lagi dulu. Siap. Yang kedua, kira-kira pendapat pribadi Bapak Presiden kita itu dulu itu pernah kuliahnya. Kita bahas masalah yang kuliah dulu, jangan terlalu lebar. Pendapatnya, silakan. Baik. Kalau kita bukan secara akademisi, bukan. Aku bukan seorang yang akademisi. Secara pribadi dan juga aku ngelihat aku tidak terlalu jauh mantau klip kegiatan itu ada di berita itu terkait ijazah. Ijazah daripada mantan presiden kita yang ke-7. Itu tadi lagi viral masalah ijazah palsu. Ujian media cuman kalau dalam sudut pandangku terkait ijazah palsu atau tidak palsu itu biarkan ahli yang menganalisa di bidang itu. Kayaknya dulu kan aku tak puas jawaban itu. Jadi kalau untuk pribadi secara yang pernah di share di medsos, di medsos ya kan, itu pokoknya memang ada kalau persentase hampir 90% agak palsu. Jadi dalam keyakinan ngas ya Kak, lagi lo siko-siko dulu. Saya kan pendapat pribadi. Kami memang bukan pakar telematika, bukan pakar akademis juga, ya kan? Tapi pendapat kami berdasarkan informasi juga yang kami peroleh dari media sosial, dari medsos, berdasarkan penelitian dan keyakinan. Ya kan? Jadi menurut Tuyung Tasok tadi, itu dalam bergeraknya palsu. Oke, terus. Berarti kita pisahkan dulu yuk. Ijazah palsu dengan pernah kuliah dengan enggak itu kan hal yang berbeda. Contoh, boleh jadi ijazah palsu tapi ya benar-benar pernah kuliah. Berarti kan ijazah palsu kita kontak dulu. Ya tamat atau memalsukan ijazah. Nah, dalam pandangan kan Amel. Kalau ngelihat yang dari medsos itu bisa jadi kayak kalau keabsahan ijazah itu kan memang ada pihak berwenang di kampus mengatakan mengeluarkan ijazah itu Jadi selama yang di-share di medsos itu
Aku rasa terkait ijazah itu memang hampir 90% itu palsu benar. Yang di medsos. Di medsos. Masalah persidangan kita tunggu. Tidak tahu. Oke, Betul. Tahu. Yang Aku di setuju. medsos. Setuju kalau ngomong itu palsu. Cuman perlu digarisbawahi terkait dia pernah kuliah di satu instansi, kita tidak nyebut lah instansi itu perguruan Ada tinggi. apa yang sebut Pak? Oke, di perguruan UGM. Jadi makanan media. Ini lagi makanan kita ini kena delik hukum. Itu kan enggak menjadi makanan publik. No, di UGM itu berarti di situ di tahun zaman Jokowi ini presiden kita juga tadi, saudara Joko Widodo tidak boleh ya, boleh ya, dah. Bahwa ada program studi pertukangan ya, dah, kayu, itu ya. Teknik kayu ya, dah. Oke, gue potong dulu. Ingat, jadi pendapatnya ye pernah kuliah, keyakinan nggak? Pernah kuliah ada? Kalau keyakinan aku, dia pernah kuliah di Pernah kuliah di UGM itu. UGM Nah, masalah itu. tamat dengan dak. Nah, itulah itu yang jadi persidangan. benar. Tapi pertanyaan selanjutnya yuk. Di luar dari itu, ya. Jadi beberapa aku sepakat kalau yang beredar di media sosial, yang beredar gitu kan, itu memang palsu. Yang di media sosial, tapi kita harus tunggu fakta persidangan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yuk. Kalau seandainya di fakta persidangan itu ternyata itu asli ataupun itu palsu, ya kita sebagai warga negara yang baik harus terima dong. Asli. Sepakat dah? Angkat apa Pak? Aku akan dulu ya. Oke. Jadi balik lagi ya, di media sosial kita sepakat, kita sama sepakat, ya. Nah, harusnya kita berdebat tuh harus berbeda yuk. Harus berbeda. Karena kita ada kesepakatan, jadi untuk hal ini kita sepakati dulu. Mau karena fakta, bukan keyakinan kita. Keyakinan kita. Selanjutnya, di luar daripada media sosial, dalam keyakinan dengan pribadi, sebenarnya berdasarkan pengalaman di media sosial, sebenarnya Ika di luar dari media sosial, kira-kira dalam pandangan pertama Jokowi itu ada nggak ijazah dan tuh, maksudnya ijazah asli itu benar-benar adanya lah beda. Kalau Kita bukan aku, mendahului persidangan, Nah. kita kan prediksi kita masing-masing. benar. Pendapatkan pribadi. Kalau mulai dari karir dia sebagai wali kota dulu kan, kalau PNS dulu dong, PNS. PNS pernah PNS. PNS. Beliau kak memang pernah ada ijazah S1. Pernah kuliah di UGM, ku sambung lagi. Dan ada ijazah. Menurut keyakinan kita. Tapi ijazah kita tidak tahu apakah memang benar ijazah yang dikeluarkan UGM sesuai dengan studi dia, program studi dia, atau ijazah yang dari lain. Tapi kalau menurut klarifikasi dosen UGM itu kan dia memberikan klarifikasi resmi. Benar. Itu sah, pernah kuliah di situ. Lulus ya kan macam itu. Jadi kalau secara pribadi Kak, kita boleh berbeda nih. Kalau aku pribadi di luar dari yang beredar itu, ijazah yang beredar itu, aku yakin tetap ya ada ijazah asli. Ada ijazah S1 ya ada. Sepakat tak? Sepakat. Ada kecil berdebat kau. Udah. Karena baik ya. Berdebat. Nah, kan ada satu sisi yang berbeda. Ada yang satu sisi yang berbeda. Karena pendapat aku, tidak mesti di zaman dulu, di zaman Jokowi kuliah di situ dulu, tidak di zaman sekarang. Bahwa kuliah itu kan banyak program-program dan bentuk kuliah. Ada sistemnya reguler, ada kelas extension. Aku rasa kan di situ. Yang dilakukan oleh kuliah sebulan sekali pertemuan atau seminggu 2 kali itu kan ada. Aku rasa beliau memang pernah kuliah di situ, tapi perlu kita garis bawahi. Kita kan tidak tahu di universitas negeri itu kan. Ada program itu di zaman beliau tahun itu. Nah Jadi itu. intinya memang aku gini. Jadi ini sobat bro ya. Kami ingin membuktikan dengan sobat bro bahwa kami Kak lagi belajar debat. Lagi nurunin Rocky Gerung. Jadi yang menurut Rocky Gerung, pemikiran itu tidak bisa dibatasi dan tidak mungkin orang membatasi. Benar. Dan harus diperdebatkan. Kami ingin membuktikan berdua kita memang cara yang harus berbeda tapi tetap berganti. Benar. Istimewa. Kita satu pemikiran baca kali. Kok jalan itu tetap santai. Baca kali. Yang istimewa itu kita tetap berkawan secara organisasi, berdulur secara kekeluargaan, tapi pemikiran berbeda. Berbeda. Itu istimewa. Istimewa.
setuju. Oke, kita buktikan dengan sebab pro perdebatan ini kak. Mana cara kita berbeda, yang udah baca berdebat itu beda yuk. Oh, no. Kalau tidak berbeda bukan debat, Oh. bukan pula pemikiran itu berdoa gitu ya. Sama ya. Oh. Itu oke. Kita lanjut di ijazah palsu. Selesai lah, kita anggap deal itu. Kita pokoknya tunggu fakta persidangan. Ini dia. Sedang berlangsung ya. Fakta persidangan. Sobat Pro ECP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baden cing, baden tum, baden tam.